Pertama saya tuh dapat serangan jantung katakan itu tahun 2008. Kalau nggak salah itu bulan Mei ya, bulan Mei. Sebagai orang awam ya awalnya kita nggak tahu kalau itu serangan jantung ya. Kita perkirakan itu cuma masuk angin biasa ya. Jadi keluhannya yang kerasa itu nyeri di dada, tajam sekali, satu titik, tapi sakitnya tajam banget. Mau ke rumah sakit yang lebih besar, pertama kita ke klinik. Kebetulan pada saat itu penuh semua, rumah sakit yang besar itu pada penuh. Akhirnya yang terakhir itu ada yang kasih informasi menunjukkan ke Harapan Kita. Ke ini aja Pak, katanya ke Harapan Kita, di situ pusat jantung nasional gitu. Dan khusus jantung dan kardiovaskular kan. Dan alhamdulillah ya ditanggapi, responnya sangat positif, sangat layanannya sangat baik, sangat bagus. Artinya kita diterima dengan baik, langsung dievakuasi. Sedangkan kalau di rumah sakit lain belum apa-apa kita udah disodorin DP ya. Tapi ya waktu itu belum mau diapa-apain ya. Jadi kadang-kadang kita ya orang awam jadi bodoh juga pikir-pikirnya. Jadi rasa takut kita itu, rasa takut akan operasi atau apa itu lebih besar daripada resiko jantungnya sendiri gitu loh. Iya, padahal kan yang lebih berbahaya serangan jantungnya itu. Masa tenggang 2008 sampai 2014 itu saya tetap kontrol rutin ke sini, tapi dibarengi dengan obat-obat herbal, pengobatan alternatif kemana-mana sampai, dan dalam masa tersebut saya sempat 3 kali dapat serangan gitu. Dapat 3 kali serangan, yang terakhir 2014 akhirnya saya katakanlah nyerah gitu ya. Saya mau di kateter, dan hasil dari kateter itu ternyata sangat buruk. Dokter bilang ya, dokternya cuma ketawa aja. Saya udah nggak kaget Pak, karena dari dulu saya udah anjurkan ke Bapak untuk kateter dan pasang ring, tapi Bapak nggak mau. Ya terus sekarang gimana dong, bisa nggak pasang ring? Udah nggak bisa. Satu-satunya jalan ini harus bypass. Ya udah. Karena didorong oleh rasa takut, akhirnya kita mencari tahu apa sih bypass apa gitu, resikonya apa, jantung koroner itu apa. Terus kita pelajari, terus kita cari informasi sebanyak mungkin yang bisa kita dapat, termasuk dari rumah sakit ini, dari Harapan Kita. Artinya para pasien yang menjalani bypass itu berapa banyak yang berhasil, berapa banyak yang gagal atau gimana, risikonya apa gitu. Sampai ke situnya, saking saya tuh takutnya gitu sebagai orang awam. Dan ternyata saya mendapat jawaban dari sekian banyak pasien itu 90% ke atas itu berhasil ya. Cuma 0, sekian yang gagal itu pun menurut informasi yang dapat itu karena komplikasi dengan penyakit lain atau keterlambatan berobat ataupun serangan yang tiba-tiba gitu loh. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah tentunya, melalui tangan-tangan dokter yang terampil, dedikasi para perawat, didukung oleh peralatan-peralatan yang canggih, alhamdulillah sekali saya berhasil diselamatkan gitu. Di sini di Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi sebelum operasi, artinya jangankan beraktivitas, saya ngobrol begini aja terengah-engah gitu, tersengal-sengal, ngos-ngosan kata orangnya. Bicara di telepon juga nggak bisa lama-lama karena sesak napas, kecapean. Jalan juga sekian meter saya harus berhenti dan istirahat.
beberapa menit baru jalan lagi. Alhamdulillah setelah operasi drastis sekali perubahan, drastis sekali. Jadi saya betul-betul merasakan seolah-olah saya terlahir kembali gitu. Jadi bukan hanya baru sekarang, dari pertama, dari awal setelah saya istilahnya berhasil selamat atau diselamatkan dengan operasi babasa. Yang paling utama adalah keluarga dulu ya, ke keluarga saya informasinya saya begini, bahwa jangan menunda-nunda waktu. Kalau ada keluhan sekecil apapun, segera periksakan ke dokter, dan kalau bisa nggak usah nunggu sakit untuk berkunjung ke dokter atau ke rumah sakit. Dan saya anjurkan untuk ke Harapan Kita, karena di sini Pusat Jantung Nasional. Ya. Saya merasakan sendiri layanannya sangat bagus, apalagi kalau kita bandingkan dengan rumah sakit yang lain, baik itu swasta maupun yang pemerintah. Ya itu tadi saya katakan bahwa Harapan Kita itu memang layak disebut Rumah Sakit Jantung Nasional. Bahkan kelasnya di kelas internasional. Ya. Dari sisi layanan, peralatan, dan kualitas pengobatannya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Harapan Kita khususnya, kepada semua stafnya, dari tenaga medis sampai ke non-medis, security, dan lain-lain. Dan special terima kasih untuk, boleh ya saya sebut nama dokter BRM Aryo Suryo SPDP, terus spesialisasi bedah dokter Diki Alighieri yang dulu mengoperasi saya. Ya semoga mereka selalu sukses dan amal baik mereka mendapat imbalan yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.